Pernahkah Anda merasa bahwa kreativitas adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang berbakat? Atau bahwa inspirasi hanyalah momen langka yang datang tanpa bisa diprediksi? Kebenarannya adalah bahwa kreativitas bukanlah anugerah eksklusif. Ia adalah bagian alami dari diri kita, menunggu untuk dihidupkan setiap hari. Dalam dunia yang seringkali menuntut efisiensi dan kepastian, kita lupa bahwa hidup sejatinya adalah proses kreatif yang terus berkembang. Setiap keputusan yang kita buat, setiap cara kita memandang dunia, adalah bentuk ekspresi yang unik. Buku ini bukan hanya tentang menciptakan seni atau karya, tetapi tentang menjalani hidup dengan cara yang lebih terbuka, penuh inspirasi, dan berani bereksperimen. Melalui buku ini, kita akan menjelajahi bagaimana menghadirkan kreativitas dalam keseharian, menemukan inspirasi dalam momen sederhana, mengubah ketakutan menjadi energi penciptaan, dan melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan. Karena pada akhirnya, hidup yang paling bermakna adalah hidup yang kita ciptakan dengan kesadaran dan keberanian. Bab 1. Kreativitas itu milik semua orang. Kreativitas seringkali disalahpahami sebagai sesuatu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang berbakat, mereka yang disebut seniman, penulis, musisi, atau inovator hebat. Kita tumbuh dalam sistem yang mengajarkan bahwa kreativitas adalah keistimewaan, bukan sifat alami manusia. Namun, jika kita melihat lebih dalam, kita akan menyadari bahwa sejak lahir, kita sudah diciptakan untuk menjadi kreatif. Coba ingat kembali saat kecil, ketika dunia adalah tempat bermain yang penuh kemungkinan. Kita menciptakan cerita dari bayangan di dinding, membangun kastil dari pasir, atau menggambar tanpa takut hasilnya jelek. Kreativitas mengalir begitu saja, tanpa hambatan dan tanpa keraguan. Tapi seiring waktu, kita mulai percaya pada mitos-mitos yang membatasi potensi kita. Kreativitas bukan sekadar tentang menggambar atau menulis. Ia adalah cara berpikir, cara memecahkan masalah, cara melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Setiap kali Anda menemukan solusi baru dalam pekerjaan, memasak dengan resep yang Anda modifikasi sendiri, atau bahkan memilih pakaian dengan kombinasi unik, Anda sedang menggunakan kreativitas Anda. Kita sering menganggap kreativitas sebagai sesuatu yang besar, revolusioner, atau harus sempurna. Padahal, kreativitas juga ada dalam hal-hal sederhana. Dalam cara Anda menata ruang kerja agar lebih nyaman, dalam cara Anda menyusun kata-kata untuk menghibur teman yang sedang sedih, atau dalam cara Anda menemukan jalan alternatif saat terjebak kemacetan. Salah satu hambatan terbesar bagi banyak orang adalah keyakinan bahwa kreativitas hanya milik mereka yang berbakat sejak lahir. Kita melihat seorang pelukis atau penulis hebat dan berpikir, saya tidak pernah bisa seperti itu. Tapi kenyataannya, kreativitas bukan soal bakat bawaan semata. Ia adalah keterampilan yang bisa diasah, seperti otot yang semakin kuat dengan latihan. Seorang musisi yang hebat pernah memainkan nada-nada sumbang. Seorang penulis yang mahir pernah menulis kalimat yang berantakan. Seorang inovator pernah gagal berkali-kali sebelum menemukan ide brilian. Jika mereka berhenti di awal karena merasa tidak berbakat, dunia mungkin tidak akan pernah mengenal karya mereka. Jika Anda ingin menjalani hidup yang lebih kreatif, mulailah dengan satu langkah kecil. Izinkan diri Anda untuk bereksperimen. Kreativitas bukan tentang hasil akhir yang sempurna, tetapi tentang proses eksplorasi. Berikut cara sederhana untuk memulai perjalanan kreatif Anda. 1. Beri diri Anda izin untuk mencoba tanpa takut salah. Tulislah, gambarlah, buatlah sesuatu tanpa menghakimi hasilnya. Jangan biarkan perfeksionisme membunuh kreativitas Anda sebelum sempat berkembang. 2. Perhatikan keingintahuan Anda. Kreativitas seringkali muncul dari rasa ingin tahu. Jika ada sesuatu yang menarik perhatian Anda, ikuti jejaknya. Baca buku, jelajahi tempat baru, tonton film dari genre yang berbeda, biarkan diri Anda terinspirasi. 3. Ciptakan rutinitas kecil untuk melatih kreativitas. Luangkan waktu setiap hari, meskipun hanya 5 menit, untuk melakukan sesuatu yang kreatif, menulis jurnal, menggambar sketsa kecil, atau sekadar mencatat ide-ide liar yang muncul di kepala Anda. 4. Lihat kehidupan sebagai kanvas kosong. Setiap hari adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu, entah itu ide, pengalaman, atau momen yang berharga.
Kreativitas bukan hanya tentang menciptakan karya, tetapi juga tentang bagaimana Anda membentuk cara berpikir dan menjalani hidup dengan penuh warna. Pada akhirnya, kreativitas bukan tentang menjadi seperti orang lain yang kita anggap hebat. Kreativitas adalah tentang menemukan suara, gaya, dan ekspresi unik kita sendiri. Jadi, jika selama ini Anda merasa bukan orang yang kreatif, mungkin yang perlu Anda lakukan bukanlah mencari kreativitas di luar sana, tetapi menyadari bahwa ia selalu ada di dalam diri Anda, menunggu untuk dihidupkan kembali. Bab 2. Menyadari momen, kekuatan kehadiran. Pernahkah Anda merasa bahwa ide-ide terbaik justru muncul saat Anda tidak berusaha keras mencarinya? Atau bahwa momen-momen paling berharga dalam hidup seringkali terjadi ketika Anda benar-benar hadir, tanpa tergesa-gesa memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya? Kreativitas, seperti sungai, mengalir paling deras ketika kita berhenti mencoba mengendalikannya. Saat kita benar-benar hadir dalam momen, sesuatu yang magis terjadi, pikiran menjadi jernih, ide-ide bermunculan, dan kita merasakan hubungan yang lebih dalam dengan apa yang sedang kita lakukan. Namun, di dunia yang penuh dengan gangguan dan tuntutan, kita seringkali lupa bagaimana rasanya benar-benar hadir. Kebanyakan orang percaya bahwa kreativitas muncul dari momen inspirasi yang tiba-tiba datang. Tapi sesungguhnya, kreativitas bukan hanya tentang mendapatkan ide-ide brilian, melainkan tentang membuka diri untuk merasakannya. Ketika kita terlalu sibuk dengan masa lalu, atau terlalu khawatir tentang masa depan, pikiran kita menjadi bising. Kita terjebak dalam pola pikir yang penuh tekanan. Bagaimana jika ini gagal? Apakah hasilnya akan cukup baik? Apa yang akan dikatakan orang lain? Semua kebisingan ini menghalangi kreativitas kita untuk mengalir dengan alami. Tetapi ketika kita benar-benar hadir, kita mulai menyadari detail kecil yang sebelumnya terlewatkan. Cahaya lembut di sore hari, suara hujan di jendela, aroma kopi yang baru diseduh. Dari hal-hal sederhana inilah, inspirasi seringkali muncul. Kehadiran memungkinkan kita untuk mengalami dunia dengan cara yang lebih mendalam, dan dari pengalaman yang mendalam, lahirlah kreativitas yang autentik. Dunia modern penuh dengan distraksi. Ponsel, media sosial, notifikasi tanpa henti, semuanya berlomba-lomba mencuri perhatian kita. Ironisnya, semakin banyak kita terjebak dalam dunia digital, semakin sedikit ruang yang tersisa bagi pikiran kita untuk berimajinasi. Kreativitas membutuhkan ruang, dan ruang itu hanya bisa kita ciptakan dengan mengurangi kebisingan yang tidak perlu. Cobalah ini. 1. Lepaskan kebiasaan multitasking. Saat mengerjakan sesuatu yang kreatif, fokuslah sepenuhnya pada satu hal. Jika Anda menulis, menulislah. Jika Anda menggambar, menggambarlah. Jangan biarkan pikiran Anda terbagi ke hal lain. 2. Buat ritual sederhana untuk memasuki mode kreatif. Mungkin itu dengan menyalakan lilin aromaterapi, mendengarkan musik instrumental, atau sekadar duduk diam selama beberapa menit sebelum mulai bekerja. Ritual ini membantu memberi sinyal kepada otak bahwa sudah waktunya untuk masuk ke dalam aliran kreativitas. 3. Ambil jeda dari layar. Biarkan pikiran Anda mengembara tanpa gangguan. Terkadang, ide terbaik datang saat kita sedang berjalan kaki, merasakan hembusan angin, atau hanya duduk diam menikmati kesunyian. Ketika Anda mulai mengurangi gangguan, Anda akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Pikiran Anda menjadi lebih jernih, dan kreativitas mulai mengalir tanpa perlu dipaksa. Mindfulness, atau kesadaran penuh, adalah kunci untuk menghidupkan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melatih diri untuk benar-benar hadir, kita bisa melihat dunia dengan mata yang lebih segar dan lebih terbuka terhadap inspirasi. Berikut beberapa latihan yang bisa Anda coba. 1. Latihan pernapasan sadar. Tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Rasakan bagaimana udara masuk dan keluar dari tubuh Anda. Ini membantu menenangkan pikiran dan membawa Anda kembali ke saat ini. 2. Menulis tanpa sensor. Ambil buku catatan dan tulislah apapun yang terlintas dalam pikiran Anda selama 5 menit tanpa berhenti. Jangan khawatir tentang apakah tulisan itu masuk akal atau tidak, biarkan saja mengalir saja. 3. Mengamati dengan penuh perhatian.
Pilih satu benda di sekitar Anda, lalu amati dengan seksama selama beberapa menit. Perhatikan detailnya, teksturnya, warnanya. Latihan ini membantu melatih mata kreatif Anda untuk menangkap inspirasi dari hal-hal sederhana. Ketika Anda benar-benar hadir, Anda akan mulai menyadari bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban kecil yang sebelumnya terlewatkan. Kreativitas bukan tentang mencari sesuatu yang spektakuler, tetapi tentang belajar melihat keindahan dalam hal-hal biasa. Kehidupan yang paling kreatif adalah kehidupan yang dijalani dengan kesadaran penuh. Ketika Anda hadir dalam setiap momen, Anda tidak hanya membuka diri untuk inspirasi, Anda juga menciptakan ruang bagi diri sendiri untuk merasakan, mengeksplorasi, dan mengekspresikan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Jadi, jika Anda ingin menjalani hidup yang lebih kreatif, mulailah dengan satu langkah sederhana. Hadir sepenuhnya dalam momen ini. Letakkan ponsel Anda sejenak. Dengarkan suara di sekitar Anda. Rasakan udara yang menyentuh kulit Anda. Lihat dunia seperti seorang anak kecil yang baru pertama kali mengenalnya. Karena di sanalah, dalam kesadaran penuh itu, kreativitas sejati akan menemukan jalannya kembali kepada Anda. Bab 3. Mengasah pikiran PK. Pernahkah Anda merasa bahwa inspirasi datang di saat-saat yang tak terduga? Mungkin saat mendengar desiran angin di antara pepohonan, melihat senyum seorang anak, atau membaca satu kalimat dalam buku yang tiba-tiba membangkitkan sesuatu di dalam diri Anda. Inspirasi selalu ada di sekitar kita, tetapi hanya mereka yang memiliki pikiran peka yang dapat menangkapnya. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita seringkali melewatkan bisikan-bisikan kecil dari kehidupan. Kita terjebak dalam rutinitas, berpikir hanya dengan logika, dan lupa bahwa ada suara lembut dalam diri kita yang terus berbicara, intuisi. Untuk menjalani hidup kreatif, kita perlu belajar mendengarkan, mengamati, dan membuka diri pada keajaiban yang tersembunyi di balik keseharian. Intuisi adalah bimbingan internal yang seringkali muncul tanpa alasan yang jelas. Itu adalah bisikan yang memberitahu Anda untuk mengambil jalur tertentu, menggambar bentuk yang berbeda, atau menulis kata-kata yang bahkan tidak Anda sadari maknanya sampai nanti. Namun, banyak orang meragukan intuisi mereka sendiri. Kita telah diajarkan untuk mengandalkan logika, perhitungan, dan strategi yang jelas. Kita takut salah, takut dianggap aneh, atau takut melangkah ke arah yang tidak pasti. Padahal, beberapa karya terbesar dalam sejarah lahir dari keberanian untuk mengikuti intuisi, baik dalam seni, musik, sastra, maupun inovasi teknologi. Jika Anda pernah merasa terjebak dalam kebuntuan kreatif, mungkin bukan karena Anda kekurangan ide, tetapi karena Anda belum benar-benar mempercayai suara batin Anda. Cobalah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Biarkan intuisi membimbing tangan Anda saat melukis, membiarkan kata-kata mengalir saat menulis, atau membiarkan tubuh Anda menari mengikuti irama tanpa rencana. Inspirasi seringkali muncul seperti percikan kecil, sekejap, cepat, dan mudah hilang jika kita tidak cukup peka untuk menangkapnya. Oleh karena itu, penting untuk melatih diri agar lebih sadar terhadap tanda-tanda kecil yang muncul di sekitar kita. Beberapa cara untuk meningkatkan kepekaan terhadap inspirasi adalah: 1. Membawa jurnal ide kemanapun Anda pergi. Tuliskan pikiran acak, sketsa sederhana, atau kata-kata yang menarik perhatian Anda. Banyak seniman besar memiliki buku catatan kecil yang penuh dengan coretan inspiratif yang kelak berkembang menjadi karya besar. 2. Melatih keterbukaan terhadap hal-hal baru. Jika Anda hanya melakukan hal yang sama setiap hari, bagaimana Anda bisa mengharapkan perspektif yang baru? Cobalah berjalan di jalur yang berbeda, mendengarkan musik yang belum pernah Anda dengar, atau berbicara dengan orang yang berbeda dari Anda. 3. Menghargai momen diam. Kadang-kadang, inspirasi tidak datang karena kita terlalu bising, baik secara eksternal maupun dalam pikiran kita sendiri. Luangkan waktu untuk duduk dalam keheningan, mengamati perasaan Anda, dan membiarkan ide-ide bermunculan tanpa paksaan. Saat Anda mulai memperhatikan, Anda akan menyadari bahwa kehidupan selalu berbicara kepada Anda melalui warna-warna langit saat senja, suara hujan di atap, atau bahkan potongan percakapan yang Anda dengar secara kebetulan.
Inspirasi tidak pernah jauh, ia hanya menunggu Anda untuk menyadarinya. Pikiran kreatif adalah pikiran yang selalu ingin tahu. Mereka yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap inspirasi tidak hanya menerima dunia sebagaimana adanya, tetapi juga selalu bertanya, bagaimana jika? Bayangkan seorang fotografer yang berjalan di jalanan kota. Ia tidak hanya melihat bangunan dan orang-orang, tetapi ia juga memperhatikan bagaimana cahaya jatuh di trotoar, bagaimana bayangan membentuk pola yang unik, bagaimana ekspresi seseorang bercerita tanpa kata-kata. Seorang musisi mungkin mendengar ritme dalam langkah kaki di jalanan, sementara seorang penulis mungkin menangkap cerita dari wajah seorang asing yang melamun di kafe. Untuk mengasah pikiran yang lebih peka, cobalah hal berikut. 1. Membiarkan imajinasi bermain. Saat melihat awan, biarkan diri Anda mencari bentuk-bentuk unik di dalamnya. Saat mendengar suara hujan, bayangkan itu sebagai alunan melodi. Dunia adalah kanvas besar, dan Anda bebas menafsirkannya dengan cara apapun yang Anda mau. 2. Menulis daftar ide liar setiap hari. Jangan berpikir apakah ide itu masuk akal atau tidak. Semakin sering Anda membiarkan diri berpikir tanpa batasan, semakin mudah bagi inspirasi untuk mengalir. 3. Mendekati kehidupan seperti seorang anak kecil. Anak-anak memiliki cara luar biasa dalam melihat dunia. Mereka tidak takut untuk bertanya, mencoba, dan mengagumi hal-hal sederhana. Kembalilah ke rasa ingin tahu itu, dan lihatlah bagaimana kreativitas Anda berkembang. Hidup kreatif adalah hidup yang dijalani dengan mata yang terbuka, hati yang peka, dan pikiran yang selalu haus akan pengalaman baru. Ketika Anda mulai melihat dunia bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan rasa dan intuisi, Anda akan menemukan bahwa inspirasi selalu ada, di mana saja, kapan saja. Jadi mulai sekarang, biarkan diri Anda lebih peka. Dengarkan suara batin Anda, tangkap inspirasi yang datang, dan biarkan kreativitas mengalir seperti aliran sungai yang tak terbendung. Karena dunia ini penuh dengan keajaiban, dan Anda hanya perlu cukup hadir untuk menyadarinya. Bab 4. Mengubah ketakutan menjadi energi kreatif. Ketakutan adalah bayangan yang selalu mengikuti kita. Ia membisikkan keraguan, menanamkan kecemasan, dan seringkali membuat kita berpikir 2 kali sebelum melangkah. Ketika kita ingin menciptakan sesuatu, menulis, melukis, berbicara, memulai proyek baru, ketakutan datang sebagai penghalang. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika karyaku tidak cukup baik? Bagaimana jika orang lain menertawakanku? Namun, ketakutan bukanlah musuh. Ia hanyalah energi, dan seperti energi lainnya, ia dapat diarahkan. Seperti api yang bisa menghancurkan atau menghangatkan, ketakutan bisa melumpuhkan atau justru menjadi bahan bakar bagi kreativitas kita. Bayangkan seorang penari yang gemetar sebelum naik ke panggung. Jantungnya berdegup kencang, tangannya dingin, pikirannya dipenuhi ketakutan akan kesalahan yang mungkin terjadi. Tapi alih-alih mundur, ia menggunakan energi itu untuk menari lebih penuh semangat, lebih hidup. Demikian pula, seorang seniman yang takut karyanya akan dikritik bisa menggunakan ketakutan itu untuk terus menggali lebih dalam, menciptakan dengan kejujuran yang lebih tajam. Kegagalan bukan akhir, tetapi bagian dari perjalanan. Tidak ada seniman, penulis, atau inovator besar yang tidak pernah mengalami kegagalan. Bahkan, seringkali kegagalan adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih baik. Thomas Edison pernah berkata, "Aku tidak gagal. Aku hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Vincent van Gogh hanya menjual 1 lukisan sepanjang hidupnya, tetapi kini karyanya menjadi inspirasi bagi jutaan orang. J.K. Rowling ditolak oleh lebih dari 10 penerbit sebelum Harry Potter akhirnya menemukan jalannya ke dunia. Yang membedakan mereka yang berhasil dan yang berhenti bukanlah bakat semata, tetapi bagaimana mereka menghadapi ketakutan akan kegagalan. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai tanda bahwa mereka tidak cukup baik, tetapi sebagai bagian dari proses belajar. Jika Anda merasa takut gagal, tanyakan pada diri sendiri, apa yang lebih buruk? Gagal atau tidak pernah mencoba sama sekali? Apakah Anda benar-benar ingin membiarkan rasa takut menghentikan Anda dari menciptakan sesuatu yang bisa mengubah hidup Anda dan orang lain? Ketakutan mengandung energi yang luar biasa. Saat kita takut, tubuh kita bersiap untuk bertindak.
adrenalin meningkat, fokus tajam, dan kita lebih sadar terhadap lingkungan sekitar. Alih-alih melawan ketakutan, bagaimana jika kita menggunakannya? 1. Ubah ketakutan menjadi rasa penasaran. Jika Anda takut membuat kesalahan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari kesalahan ini? Jika Anda takut orang lain akan mengkritik, tanyakan, bagaimana saya bisa tumbuh dari kritik ini? 2. Gunakan ketakutan sebagai tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar. Ketakutan seringkali muncul ketika kita mendekati sesuatu yang berarti. Jika sebuah proyek atau ide membuat Anda gugup, mungkin itu karena ia penting bagi Anda. Jangan lari, terjunlah lebih dalam. 3. Biarkan ketakutan menjadi dorongan untuk berani. Setiap kali Anda merasa takut, katakan pada diri sendiri, ini berarti saya sedang melangkah keluar dari zona nyaman saya. Ini berarti saya bertumbuh. Banyak orang yang kita kagumi pernah bergulat dengan ketakutan. Bahkan para jenius pun tidak kebal terhadap rasa ragu. Berikut contohnya. Maya Angelou, seorang penyair dan penulis luar biasa, pernah berkata bahwa setiap kali ia menerbitkan buku, ia takut seseorang akan menyadari bahwa ia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Stephen Pressfield, dalam bukunya The War of Art, menulis bahwa ketakutan adalah sinyal bahwa kita sedang mengerjakan sesuatu yang penting. Semakin kita takut, semakin besar kemungkinan bahwa itulah hal yang benar untuk kita lakukan. David Bowie, seorang ikon musik, terus-menerus menantang dirinya sendiri dengan bereksperimen dengan gaya musik baru. Ia pernah berkata bahwa jika Anda merasa nyaman dengan apa yang Anda lakukan, berarti Anda belum cukup menantang diri sendiri. Semua kreator hebat mengalami ketakutan. Perbedaannya adalah mereka tidak membiarkan ketakutan itu menghentikan mereka. Mereka merangkulnya, menggunakannya, dan melangkah maju meskipun takut. Ketakutan tidak akan pernah benar-benar hilang, dan itu bukan hal yang buruk. Justru, ketakutan bisa menjadi tanda bahwa kita sedang tumbuh, bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang berharga. Alih-alih menunggu sampai ketakutan menghilang, mulailah berjalan bersamanya. Biarkan ia menjadi teman perjalanan yang mengingatkan Anda akan pentingnya keberanian, bahwa setiap langkah menuju kreativitas adalah langkah melawan batasan diri. Katakan pada ketakutan Anda, aku melihatmu, aku mengakuimu, tapi aku tidak akan membiarkanmu menghentikanku. Dan kemudian, teruslah menciptakan. Bab 5. Menciptakan ruang untuk inspirasi. Inspirasi adalah tamu yang datang tanpa undangan, tetapi kita bisa menciptakan ruang yang membuatnya betah. Kadang-kadang, kita menunggu ide datang seperti kilatan petir, mendadak, penuh keajaiban. Namun, bagaimana jika inspirasi bukan sesuatu yang harus ditunggu, melainkan sesuatu yang bisa kita undang? Coba bayangkan diri Anda masuk ke dalam ruangan yang berantakan, penuh dengan barang yang berserakan, udara pengap, dan cahaya redup. Bisakah Anda berpikir jernih di sana? Sekarang, bayangkan ruangan yang luas, bersih, penuh cahaya alami, dengan aroma segar yang membuat Anda merasa tenang. Di manakah inspirasi lebih mungkin muncul? Kreativitas membutuhkan ruang, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam pikiran dan jiwa kita. Ketika kita membersihkan ruang luar dan dalam, kita membuka pintu bagi ide-ide baru untuk mengalir dengan bebas. Setiap tempat memiliki energinya sendiri. Ada tempat yang terasa penuh semangat, ada pula yang terasa berat dan stagnan. Jika Anda ingin hidup kreatif, ciptakan lingkungan yang mendukung Anda untuk berpikir, bermimpi, dan mencipta dengan bebas. 1. Uang fisik yang menginspirasi. Perhatikan tempat Anda bekerja atau berkarya. Apakah itu memberi Anda rasa damai atau justru membuat Anda merasa sumpek? Coba atur ulang ruang kerja Anda, bersihkan meja, tambahkan tanaman, gunakan pencahayaan yang lebih baik. Hal-hal sederhana ini bisa membuat perbedaan besar dalam suasana hati dan kreativitas Anda. Tempatkan benda-benda yang menginspirasi di sekitar Anda. Buku favorit, karya seni, atau bahkan benda-benda kenangan yang membawa energi positif. 2. Ruang mental yang jernih. Pikiran yang terlalu penuh adalah musuh kreativitas. Jika kepala Anda dipenuhi dengan kekhawatiran dan tugas yang belum selesai, sulit bagi inspirasi untuk masuk.
Coba luangkan waktu setiap hari untuk membersihkan pikiran Anda melalui meditasi, menulis jurnal, atau sekadar berjalan kaki di alam. Kurangi konsumsi informasi yang berlebihan. Terlalu banyak berita, media sosial, dan distraksi bisa menghalangi kreativitas. Sesekali, berikan ruang bagi pikiran Anda untuk bernapas. 3. Ruang emosional yang bebas. Kreativitas mengalir lebih baik ketika kita merasa aman dan terbuka. Jika Anda terus-menerus mengkritik diri sendiri atau takut akan pendapat orang lain, Anda tanpa sadar menciptakan dinding yang menghalangi inspirasi. Izinkan diri Anda merasa. Jika ada emosi yang belum terselesaikan, kesedihan, kemarahan, atau kegelisahan, luangkan waktu untuk menghadapinya. Terkadang, inspirasi muncul setelah kita memberikan ruang bagi emosi kita untuk diekspresikan. Banyak seniman dan penulis memiliki ritual khusus untuk mempersiapkan diri sebelum mulai bekerja. Ritual ini bukan hanya kebiasaan, tetapi juga cara untuk menciptakan ruang bagi kreativitas. Marie Kondo, seorang pakar beres-beres terkenal, percaya bahwa ruang yang rapi menciptakan ketenangan batin. Bayangkan jika Anda memperlakukan pikiran Anda seperti rumah. Apa yang perlu Anda rapikan agar lebih banyak ruang untuk inspirasi? Haruki Murakami, seorang novelis, memulai harinya dengan lari pagi sebelum menulis. Ini bukan hanya kebiasaan fisik, tetapi juga cara untuk membersihkan pikirannya sebelum menciptakan. Picasso, sang pelukis, selalu menjaga studionya dalam keadaan tertentu, dengan pencahayaan dan benda-benda yang membuatnya nyaman. Baginya, ruang adalah bagian dari proses kreatif. Cobalah lakukan eksperimen dengan rutinitas kecil sebelum mulai bekerja. Mungkin itu adalah menyalakan lilin, membuat secangkir teh, atau sekadar merapikan meja. Ketika Anda memberi sinyal kepada diri sendiri bahwa ini adalah waktu untuk mencipta, otak Anda akan lebih mudah masuk ke dalam aliran kreatif. Seringkali kita berpikir bahwa kreativitas datang dari ledakan inspirasi. Namun, lebih sering daripada tidak, kreativitas adalah hasil dari kebiasaan kecil yang kita bangun sehari-hari. Berikut beberapa ritual yang bisa Anda coba. 1. Morning pages. Setiap pagi, tulislah 3 halaman bebas tanpa berpikir terlalu banyak. Ini membantu membersihkan pikiran dan membuka aliran ide. 2. Jalan tanpa tujuan. Keluar dan berjalan kaki tanpa rencana. Biarkan diri Anda tersesat dan perhatikan hal-hal di sekitar yang biasanya Anda abaikan. 3. Jeda kreatif. Kadang, ketika Anda merasa buntu, yang Anda butuhkan bukan kerja keras, tetapi istirahat sejenak. Lakukan sesuatu yang berbeda, dengarkan musik, bermain dengan hewan peliharaan, atau sekadar memandangi langit. 4. Membaca atau menonton yang menginspirasi. Pilihlah buku, film, atau video yang membuat Anda berpikir lebih luas. Seringkali, inspirasi datang dari melihat dunia melalui sudut pandang orang lain. Inspirasi adalah tamu yang ingin tinggal di tempat yang nyaman. Jika kita terus-menerus membiarkan kekacauan menguasai ruang fisik, mental, dan emosional kita, ia akan enggan datang. Maka, mulai sekarang, perhatikan ruang Anda. Apakah ia mendukung kreativitas atau justru menghalanginya? Bersihkan yang tidak perlu, ciptakan kebiasaan yang mendukung, dan biarkan inspirasi merasa diterima. Dunia membutuhkan ide-ide Anda. Buka pintu, ciptakan ruang, dan izinkan kreativitas mengalir dengan bebas. Bab 6. Seni menunggu, biarkan ide tumbuh dengan alami. Kita hidup di zaman serba cepat, segalanya dituntut untuk segera selesai, segera sukses, segera viral. Jika sesuatu tidak langsung membuahkan hasil, kita merasa gagal. Namun, kreativitas tidak bisa dipaksa tumbuh dalam kecepatan instan. Seperti tanaman yang membutuhkan waktu untuk berakar sebelum mekar, ide-ide juga butuh ruang dan kesabaran untuk berkembang. Terlalu sering, kita ingin inspirasi datang dengan kilat, karya selesai dengan sempurna, dan pengakuan datang dalam sekejap. Tapi seni menunggu adalah bagian penting dari proses kreatif. Tidak semua hal bisa dipaksakan. Kadang, ide terbaik justru datang saat kita berhenti mengejarnya dan memberinya ruang untuk bernapas. Kreativitas, pada akhirnya, bukan hanya tentang menghasilkan, tetapi juga tentang merasakan, memahami, dan memberi waktu bagi ide-ide untuk matang dengan sendirinya.
Ada sebuah kisah tentang seorang seniman yang terkenal karena lukisannya yang penuh detail dan emosi mendalam. Suatu hari, seorang kolektor seni bertanya, "Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk melukis ini?" Sang seniman menjawab, 3 bulan untuk melukisnya, tapi 10 tahun untuk memahami bagaimana melukisnya. Seringkali, kita melihat hasil akhir tanpa menyadari betapa panjang perjalanan di baliknya. Sebuah lagu indah mungkin tercipta dalam 1 malam, tapi si musisi telah belajar dan berlatih selama bertahun-tahun. Sebuah novel bisa ditulis dalam beberapa bulan, tapi pemikiran dan pengalaman yang membangunnya bisa berlangsung seumur hidup. Kreativitas adalah gabungan antara kerja keras dan keheningan. Ada saatnya kita harus aktif mencipta, dan ada saatnya kita harus berhenti, mendengarkan, dan membiarkan ide berkembang tanpa tekanan. Budaya produktivitas seringkali membuat kita merasa bahwa kreativitas harus selalu menghasilkan sesuatu dengan cepat. Jika tidak ada karya yang selesai, kita merasa tidak cukup baik. Padahal, banyak hal terbaik dalam hidup membutuhkan waktu. Coba perhatikan alam. Biji tidak tumbuh menjadi pohon dalam semalam. Ombak tidak terbentuk begitu saja. Ia lahir dari tarikan angin, waktu, dan ritme laut. Bulan pun mengalami fase sebelum menjadi purnama yang bersinar penuh. Kita pun demikian, tidak setiap hari harus menjadi hari yang produktif. Ada hari-hari untuk menanam ide, ada hari-hari untuk merawatnya, dan ada hari-hari untuk membiarkannya berkembang dalam keheningan. Jika Anda sedang mengalami kebuntuan kreatif, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Mungkin bukan waktunya untuk memaksa, tetapi untuk beristirahat, mengamati, dan membiarkan ide-ide berproses dengan cara dan waktunya sendiri. Ada mitos dalam dunia kreatif bahwa semakin keras kita bekerja, semakin banyak yang kita hasilkan. Padahal, justru dalam keseimbangan antara usaha dan istirahatlah kreativitas berkembang dengan baik. Berikut cara menemukan keseimbangan antara usaha dan istirahat. 1. Kerja keras. Itu penting, tapi jangan sampai kehabisan energi. Memaksakan diri untuk terus mencipta tanpa henti hanya akan membuat kita kelelahan dan kehilangan esensi dari proses itu sendiri. Jika ide terasa buntu, mungkin tubuh dan pikiran Anda sedang meminta jeda. Beristirahatlah, lakukan hal lain, dan biarkan kreativitas mengisi ulang tenaganya. 2. Ketika kita berhenti mencari, jawaban bisa datang dengan sendirinya. Berapa kali Anda menemukan ide terbaik saat sedang mandi, berjalan santai, atau sebelum tidur? Otak kita butuh ruang untuk menghubungkan ide-ide yang tersebar. Terkadang, solusi terbaik muncul saat kita tidak berusaha terlalu keras mencarinya. 3. Praktik creative poses. Banyak seniman dan penulis terkenal menerapkan teknik ini. Mereka bekerja dalam waktu tertentu, lalu sengaja berhenti untuk memberi ruang bagi ide berkembang. Ernest Hemingway misalnya selalu berhenti menulis ketika ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, agar ia bisa kembali dengan semangat baru keesokan harinya. Keseimbangan antara berkarya dan menunggu adalah kunci kreativitas yang sehat. Jangan takut untuk beristirahat. Seperti tanah yang perlu jeda setelah panen, kita juga butuh waktu untuk memulihkan energi kreatif kita. Dalam dunia yang serba cepat, kesabaran adalah bentuk pemberontakan. Ketika kita belajar menunggu dengan tenang, kita memberi diri kita kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih jujur. Jangan takut jika ide Anda belum matang. Jangan panik jika Anda merasa tidak produktif. Terkadang, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah membiarkan kreativitas menemukan jalannya sendiri, tanpa tekanan, tanpa paksaan, hanya dengan kepercayaan bahwa semua akan tumbuh pada waktunya. Izinkan ide Anda berakar. Izinkan inspirasi bertunas, dan ketika waktunya tepat, biarkan ia berkembang menjadi sesuatu yang indah. Bab 7. Melihat dunia dengan cara baru. Kita sering berpikir bahwa kreativitas adalah tentang menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi, bagaimana jika kreativitas sebenarnya adalah tentang melihat sesuatu yang sudah ada dengan cara yang berbeda? Dunia di sekitar kita penuh dengan inspirasi yang tersembunyi. Namun, kita sering melewatinya tanpa menyadari keajaibannya. Seperti seseorang yang berjalan di taman tanpa benar-benar memperhatikan bunga yang mekar, embun yang jatuh di pagi hari, atau angin yang membawa bisikan cerita dari kejauhan. Kreativitas lahir bukan hanya dari imajinasi, tetapi dari mata yang terlatih untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil.
Seorang seniman tidak melihat langit hanya sebagai hamparan biru. Ia melihat jutaan gradasi warna yang berubah setiap menit. Seorang penulis tidak hanya mendengar suara hujan, ia mendengar kisah-kisah yang dituturkan oleh tiap tetesnya. Seorang musisi tidak hanya mendengar lalu lintas di jalanan, ia menemukan ritme dan harmoni dalam kebisingan kota. Dunia selalu berbicara kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mendengarkan? Kita cenderung terjebak dalam pola pikir yang sama setiap hari. Bangun pagi, bekerja, beristirahat, lalu tidur, mengulang siklus yang sama tanpa menyadari bahwa ada begitu banyak kemungkinan di sekitar kita. Namun, ada cara untuk membebaskan diri dari rutinitas ini dan mulai melihat dunia dengan cara baru. Berikut cara melatihnya. 1. Keluar dari kebiasaan biasa. Cobalah berjalan melalui rute yang berbeda dari biasanya. Duduk di tempat yang berbeda saat makan atau bekerja. Jika Anda selalu menulis dengan tangan kanan, cobalah sesekali dengan tangan kiri. Lakukan hal-hal kecil yang mengubah perspektif Anda tentang dunia di sekitar. 2. Latih diri untuk melihat detail. Perhatikan warna-warna di sekitar Anda, di pakaian orang-orang, di langit sore, di jalan yang Anda lewati. Coba dengarkan suara di sekitar Anda. Bukan hanya suara yang keras, tetapi juga suara lembut yang sering terabaikan. Sentuh berbagai tekstur, halusnya kertas, kasarnya dinding, lembutnya kain, dan biarkan sensasi itu membentuk inspirasi baru. 3. Bertanya seperti anak kecil. Anak-anak memiliki kebiasaan bertanya tentang segala hal. Mengapa langit biru? Kenapa burung bisa terbang? Bagaimana suara bisa terekam di ponsel? Ajukan pertanyaan sederhana tentang hal-hal di sekitar Anda, dan biarkan rasa ingin tahu membuka perspektif baru. 4. Membayangkan ulang fungsi suatu benda. Ambil sebuah benda biasa, seperti sendok, dan pikirkan 5 cara lain untuk menggunakannya selain untuk makan. Latihan ini membantu otak Anda melatih fleksibilitas berpikir dan menciptakan koneksi-koneksi baru dalam imajinasi. Kita sering mencari inspirasi di tempat-tempat yang jauh, di kota-kota asing, di buku-buku klasik, di karya-karya besar yang telah dikenal dunia. Namun, inspirasi sejati seringkali ada di tempat yang paling dekat dengan kita. Secangkir kopi di pagi hari, bagaimana aroma dan rasanya bisa membawa kenangan atau menciptakan suasana hati tertentu. Percakapan acak di kafe. Pernahkah Anda melihat sepotong dialog yang bisa menjadi ide untuk sebuah cerita? Pola daun yang jatuh di tanah. Apa yang bisa kita pelajari dari cara alam bekerja tanpa tergesa-gesa? Setiap hal di sekitar kita memiliki cerita. Kreativitas adalah tentang belajar mendengarkan dan menerjemahkan cerita itu menjadi sesuatu yang baru. Untuk mengasah cara melihat dunia dengan cara yang segar, cobalah latihan-latihan berikut. 1. Fotografi 10 menit. Ambil kamera atau ponsel Anda dan berjalanlah selama 10 menit. Ambil foto dari sudut yang tidak biasa, dari bawah, dari atas, melalui pantulan kaca, atau dari bayangan benda. Perhatikan bagaimana sesuatu yang biasa bisa menjadi luar biasa dengan sudut pandang yang berbeda. 2. Menulis tanpa henti. Ambil kertas dan tulis apapun yang ada di pikiran Anda selama 5 menit tanpa berhenti. Jangan khawatir tentang tata bahasa atau struktur. Tujuannya adalah untuk melihat kemana pikiran Anda mengalir secara alami. 3. Mengamati orang-orang di sekitar. Saat berada di tempat umum, pilih seseorang secara acak dan bayangkan kisah hidupnya. Kemana mereka akan pergi? Apa yang mereka pikirkan? Apa impian mereka? Latihan ini membantu Anda mengembangkan empati dan imajinasi dalam melihat dunia dari perspektif yang berbeda. 4. Mengubah skenario biasa menjadi fantasi. Bayangkan bahwa dunia di sekitar Anda adalah bagian dari sebuah cerita fantasi. Bagaimana jika kucing yang Anda lihat di jalan sebenarnya adalah mata-mata dari dimensi lain? Bagaimana jika hujan bukan air, tetapi pesan dari langit yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memperhatikan dengan hati? Melihat dunia dengan cara baru bukan hanya tentang berpikir kreatif, tetapi juga tentang membuka mata dan hati untuk menemukan keajaiban di tempat yang paling sederhana. Bayangkan seorang pelukis yang hanya melihat satu warna, seorang musisi yang hanya bisa mendengar satu nada, seorang penulis yang hanya memiliki satu kata.
Kehidupan yang monoton dan terbatas hanya terjadi jika kita membiarkannya begitu. Tetapi jika kita mau membuka mata, hati, dan pikiran kita, dunia ini akan selalu memberi kita jutaan warna, nada, dan cerita yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kreativitas bukan tentang menemukan hal baru, tetapi tentang melihat dengan cara baru. Dan saat kita melatih diri untuk melihat dengan lebih dalam, kita akan menyadari bahwa dunia tidak pernah kehabisan inspirasi. Jadi, lihatlah lagi, dengarkan lagi, rasakan lagi. Karena keajaiban selalu ada di sekitar kita, menunggu untuk ditemukan. Bab 8. Keheningan yang mengungkapkan kebenaran. Keheningan, sesuatu yang begitu sederhana, namun seringkali terasa begitu asing. Di dunia yang dipenuhi suara bising, notifikasi ponsel yang terus berdenting, percakapan yang tak pernah berhenti, dan pikiran yang terus berputar tanpa henti, keheningan menjadi sesuatu yang langka. Namun, justru dalam keheninganlah kita dapat menemukan kebenaran yang paling jujur tentang diri kita sendiri. Berapa banyak dari kita yang takut akan keheningan? Saat tidak ada suara yang menemani, kita merasa gelisah. Kita mencari sesuatu untuk didengar, sesuatu untuk dibaca, sesuatu untuk dilakukan, apa saja, asalkan kita tidak sendirian dengan pikiran kita sendiri. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita takut? Mungkin karena dalam keheningan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua emosi yang telah lama kita tekan muncul ke permukaan. Semua pertanyaan yang kita hindari akhirnya menuntut jawaban. Dan semua kebisingan eksternal yang selama ini kita gunakan untuk mengalihkan perhatian dari diri sendiri akhirnya menghilang. Namun, justru di dalam keheningan itulah kita menemukan jawaban yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Dalam keheningan, kita belajar mendengar sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Kita mulai mendengar bisikan hati kita sendiri. Di tengah rutinitas yang sibuk, kita sering lupa bertanya pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar bahagia? Apakah aku masih berjalan di jalur yang aku inginkan? Namun, ketika kita berdiam diri, pertanyaan-pertanyaan itu muncul ke permukaan, menuntut untuk dijawab dengan kejujuran. Kita mulai memahami bahasa intuisi. Seringkali intuisi kita memberitahu banyak hal, tentang hubungan yang tidak sehat, tentang keputusan yang salah, tentang jalan yang lebih baik, tapi kita terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Keheningan memberi kita ruang untuk benar-benar merasakan apa yang coba dikatakan oleh hati kita. Kita mulai merasakan kehadiran yang lebih besar. Bagi sebagian orang, keheningan adalah jendela menuju kesadaran spiritual. Saat dunia luar menghilang, kita menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi hanya bisa dirasakan. Bayangkan sebuah kolam air yang tenang. Jika Anda melempar batu ke dalamnya, airnya akan bergelombang dan keruh. Namun, jika Anda membiarkannya diam, air itu akan menjadi jernih dan Anda bisa melihat ke dasarnya. Pikiran kita seperti itu. Jika kita terus-menerus mengisinya dengan kebisingan, berita, media sosial, hiburan tanpa henti, kita tidak pernah memberi diri kita kesempatan untuk melihat dengan jernih. Tapi ketika kita membiarkan pikiran kita diam, kita mulai melihat dengan lebih jelas. Apa yang benar-benar penting, apa yang harus dilepaskan, dan kemana kita ingin melangkah. Keheningan bukan berarti tidak ada suara, tetapi ketenangan di dalam diri meskipun dunia di sekitar kita bising. Bagaimana kita bisa melatihnya? Berikut caranya. 1. Menyisihkan waktu untuk diam. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk dalam keheningan. Tidak perlu bermeditasi secara formal. Cukup duduk, tarik napas, dan biarkan diri Anda tenggelam dalam ketenangan. 2. Berjalan tanpa gangguan. Cobalah berjalan tanpa mendengarkan musik atau podcast. Perhatikan suara alam, langkah kaki Anda, dan perasaan yang muncul di dalam diri. 3. Mengurangi konsumsi informasi berlebihan. Cobalah sehari tanpa media sosial, tanpa berita, tanpa hiburan digital. Rasakan bagaimana dunia dalam diri Anda mulai menjadi lebih tenang. 4. Menulis pikiran tanpa filter. Terkadang, keheningan membawa banyak pikiran yang ingin keluar. Tulislah apapun yang muncul di benak Anda, tanpa sensor atau penyuntingan. 5. Menghabiskan waktu dalam keheningan sebelum tidur. Alih-alih menatap layar ponsel hingga larut malam,
cobalah berdiam diri sejenak sebelum tidur. Dengarkan napas Anda, rasakan ketenangan yang perlahan datang. Kita hidup di dunia yang mengajarkan kita bahwa semakin sibuk kita, semakin berharga kita. Bahwa semakin banyak yang kita lakukan, semakin sukses kita. Namun, dalam keheningan, kita mulai memahami bahwa nilai kita tidak diukur dari seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi dari seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Di dalam keheningan, kita menemukan jawaban yang selama ini kita cari. Kita menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Dan yang paling penting, kita menemukan diri kita sendiri. Jadi, beranilah untuk berdiam diri. Karena di dalam keheningan, kebenaran yang paling jujur akan mengungkapkan dirinya. Bab 9. Kegagalan sebagai guru terbaik. Kegagalan, sebuah kata yang seringkali kita hindari, takuti, atau bahkan benci. Sejak kecil kita diajarkan bahwa kegagalan adalah sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Kita diajarkan untuk selalu sukses, untuk tidak melakukan kesalahan, dan untuk mengejar kesempurnaan. Namun, bagaimana jika justru kegagalan adalah kunci untuk membuka pintu kreativitas, pertumbuhan, dan kesuksesan sejati? Jika kita melihat perjalanan para inovator, seniman, dan pemikir besar sepanjang sejarah, hampir semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka gagal, dan mereka gagal berkali-kali. Tapi alih-alih menyerah, mereka menggunakan kegagalan sebagai batu loncatan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika kegagalan bukan akhir, tetapi justru awal dari sesuatu yang lebih baik? Mengapa kita begitu takut gagal? Kita hidup dalam budaya yang mengagungkan kesuksesan instan. Media sosial dipenuhi dengan cerita keberhasilan, tetapi jarang membahas perjuangan yang terjadi di baliknya. Akibatnya, kita sering merasa bahwa kegagalan adalah tanda kelemahan, sesuatu yang harus ditutupi. Takut gagal seringkali muncul dari beberapa hal berikut. Takut akan penilaian orang lain. Kita khawatir dicap tidak cukup baik, tidak berbakat, atau tidak layak. Takut mengecewakan diri sendiri. Kita menetapkan standar tinggi dan merasa gagal jika tidak mencapainya. Takut harus memulai lagi dari nol. Kita ingin melihat hasil segera tanpa harus mengulang dari awal. Namun, apa yang terjadi jika kita mengubah cara pandang kita tentang kegagalan? Apa yang terjadi jika kita mulai melihatnya sebagai bagian alami dari perjalanan menuju kreativitas dan pertumbuhan? Pernahkah kita berpikir bahwa kegagalan sebenarnya bukan kebalikan dari kesuksesan? Kegagalan adalah bagian dari kesuksesan itu sendiri. Thomas Edison gagal lebih dari 10.000 kali sebelum menemukan bola lampu. Ketika ditanya tentang kegagalannya, dia tidak melihatnya sebagai kekalahan. Dia hanya berkata, "Saya tidak gagal 10.000 kali. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Vincent van Gogh hanya menjual satu lukisan sepanjang hidupnya. Namun, setelah kematiannya, ia dikenal sebagai salah satu seniman terbesar sepanjang masa. Jika ia menyerah karena kegagalannya saat itu, dunia tidak akan pernah mengenal keindahan karyanya. J.K. Rowling ditolak oleh 12 penerbit sebelum akhirnya Harry Potter diterbitkan. Jika ia menyerah di tengah jalan, dunia tidak akan pernah mengenal kisah magis yang menginspirasi jutaan orang. Orang-orang hebat ini tidak kebal terhadap kegagalan. Mereka hanya memiliki keberanian untuk belajar darinya, bukan lari darinya. Kegagalan bukanlah musuh. Ia adalah guru yang luar biasa, yang mengajarkan kita lebih banyak daripada kesuksesan. Kegagalan mengajarkan kita untuk beradaptasi. Ketika kita gagal, kita dipaksa untuk berpikir ulang, mencari solusi baru, dan mencoba pendekatan yang berbeda. Ini adalah inti dari kreativitas, kemampuan untuk terus berkembang dan menemukan jalan baru. Kegagalan membentuk mentalitas tahan banting. Orang yang tidak pernah gagal biasanya tidak pernah mencoba sesuatu yang benar-benar berharga. Setiap kali kita gagal dan bangkit kembali, kita semakin kuat, semakin percaya diri, dan semakin siap menghadapi tantangan berikutnya. Kegagalan menunjukkan apa yang benar-benar penting. Terkadang, kegagalan adalah cara hidup untuk memberitahu kita bahwa kita sedang berjalan di jalur yang salah.
Ini adalah momen refleksi yang bisa membantu kita menemukan apa yang benar-benar kita cintai dan inginkan. Kegagalan mendorong kreativitas dan inovasi. Banyak ide-ide terbaik lahir dari kesalahan. Beberapa penemuan terbesar di dunia, seperti microwave, post-it notes, dan bahkan Coca-Cola, ditemukan secara tidak sengaja. Kegagalan bisa menjadi pintu menuju inovasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Daripada melihat kegagalan sebagai akhir dari perjalanan, kita bisa mulai melihatnya sebagai awal dari sesuatu yang lebih besar. Berikut beberapa cara untuk melatih pola pikir ini. 1. Ubah perspektif. Jangan bertanya, "Kenapa aku gagal?" Tetapi tanyakan, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" 2. Dokumentasikan kegagalan. Catat setiap kegagalan dan apa yang bisa dipelajari darinya. Seiring waktu, Anda akan melihat pola pertumbuhan yang luar biasa. 3. Jangan takut untuk bereksperimen. Anggap kegagalan sebagai eksperimen. Tidak ada eksperimen yang gagal, hanya hasil yang berbeda dari yang diharapkan. 4. Kelilingi diri dengan orang yang mendukung. Orang-orang sukses tidak takut gagal. Mereka hanya punya lingkungan yang mendukung mereka untuk terus mencoba lagi. 5. Maafkan diri sendiri. Gagal itu manusiawi. Jangan menghukum diri sendiri karena kesalahan, tetapi gunakan itu sebagai bahan bakar untuk bergerak maju. Kegagalan bukanlah musuh. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Setiap orang yang pernah mencapai sesuatu yang luar biasa pasti pernah mengalami kegagalan. Yang membedakan mereka adalah cara mereka meresponsnya. Mereka tidak lari dari kegagalan, mereka belajar darinya. Jadi, lain kali ketika kita gagal, jangan melihatnya sebagai akhir. Lihatlah sebagai kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menjadi lebih kuat. Karena di balik setiap kegagalan, selalu ada pelajaran berharga yang menunggu untuk ditemukan. Dan siapa tahu, mungkin kegagalan hari ini adalah langkah pertama menuju kesuksesan terbesar dalam hidup kita. Bab 10. Hidup sebagai karya seni. Kita sering mendengar tentang hidup yang berarti atau mempunyai tujuan. Namun apa artinya jika kita menganggap hidup itu sebagai sebuah karya seni? Bayangkan sejenak, setiap langkah, setiap keputusan, setiap perasaan adalah goresan kuas di kanvas kehidupan kita. Bukankah itu luar biasa bahwa kita setiap hari memiliki kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang unik dan penuh makna, karya seni hidup kita sendiri. Namun, terkadang kita terjebak dalam rutinitas, sibuk mengejar hal-hal eksternal yang kita rasa perlu untuk mencapai sukses atau kebahagiaan. Kita melupakan bahwa setiap momen dalam hidup ini, baik besar atau kecil, adalah kesempatan untuk menghidupkan keindahan yang ada dalam diri kita. Kita bisa melihat hidup bukan hanya sebagai serangkaian kejadian, tetapi sebagai peluang untuk menciptakan sesuatu yang lebih dalam dan penuh makna. Bukan hanya seniman yang bisa menciptakan karya seni. Setiap orang dalam hidup mereka adalah seorang seniman yang bisa menciptakan keindahan melalui tindakan sehari-hari. Tidak ada aturan bahwa seni hanya terbatas pada lukisan atau musik. Hidup kita sendiri adalah karya seni terbesar yang pernah kita buat. Apa yang membedakan orang yang menjalani hidupnya dengan penuh makna adalah kemampuan mereka untuk melihat keindahan dalam setiap hal. Mereka tahu bahwa menciptakan karya seni bukan hanya tentang mencapai tujuan besar, tetapi tentang menikmati setiap langkah yang membawa kita menuju tujuan itu. Cobalah berpikir sejenak. Bagaimana jika setiap percakapan yang kita lakukan adalah sebuah karya seni? Bagaimana jika setiap pertemuan, setiap tindakan yang kita ambil adalah bagian dari sebuah lukisan hidup yang besar dan penuh warna? Apakah kita memberi perhatian yang sama pada setiap detailnya? Atau kita hanya fokus pada gambaran besar? Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang kita ciptakan dari dalam diri kita. Seperti seorang pelukis yang memilih warna untuk kanvasnya, kita bisa memilih perspektif yang kita ambil terhadap hidup ini. Setiap pikiran yang kita miliki, setiap reaksi yang kita tunjukkan, adalah bagian dari karya seni hidup kita. Kehidupan kita seringkali dipenuhi dengan tantangan, masalah, dan hambatan. Namun,
bagaimana kita merespons hal-hal tersebut bisa mengubahnya menjadi karya seni yang penuh warna dan kedalaman. Ketika kita menghadapi kesulitan, apakah kita melihatnya sebagai hambatan yang tak teratasi, atau sebagai bagian dari perjalanan kreatif yang akan membawa kita ke tempat yang lebih dalam? Setiap kesulitan bisa diubah menjadi kesempatan untuk menambah lapisan warna baru dalam karya seni hidup kita. Kita bisa memilih untuk melihat setiap momen sebagai peluang untuk berkembang, untuk menggali potensi diri, dan untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Kita sering melihat karya seni besar dari luar, lukisan yang memukau, musik yang mengharukan, atau arsitektur yang menakjubkan. Namun, kita sering lupa bahwa kita adalah karya seni terbesar yang pernah ada. Tubuh kita, pikiran kita, emosi kita, semuanya adalah ciptaan yang luar biasa. Setiap pengalaman hidup yang kita jalani adalah bahan baku untuk karya seni kita. Tidak ada pengalaman yang sia-sia, tidak ada momen yang terbuang. Semua yang kita alami, baik yang indah maupun yang sulit, adalah bagian dari mozaik hidup kita yang menciptakan keindahan yang unik. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri sangat menentukan seberapa besar kita menghargai hidup kita. Apakah kita melihat diri kita sebagai karya seni yang tak ternilai harganya? Atau apakah kita terus-menerus meragukan nilai kita? Jika kita bisa mengubah cara kita melihat diri kita sendiri, kita akan melihat dunia ini dengan cara yang berbeda, lebih penuh warna, lebih berani, dan lebih penuh potensi. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menambahkan lapisan warna ke kanvas hidup kita. Tidak peduli seberapa gelap atau terang warnanya, semua itu penting. Bahkan hari-hari yang penuh dengan tantangan adalah bagian dari proses besar menciptakan karya seni hidup kita. Kita tidak perlu menunggu momen besar untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Mungkin saja, dalam keseharian kita, dalam kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan, terdapat potensi untuk menciptakan sesuatu yang jauh lebih berarti. Cobalah mulai melihat setiap langkah hidup Anda sebagai sebuah goresan kuas di atas kanvas. Apa yang Anda pilih untuk lukis? Apa yang Anda pilih untuk beri warna? Setiap pilihan, setiap tindakan, adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa kedamaian. Kehidupan adalah karya seni yang hidup, yang terus berkembang dan berubah. Tidak ada yang bisa mengatur warna atau bentuknya selain diri kita sendiri. Sebagai seniman dalam hidup ini, kita memiliki kebebasan untuk menciptakan, mengeksplorasi, dan tumbuh. Jadi, hidup Anda adalah karya seni yang penuh dengan potensi tak terbatas. Setiap hari adalah kesempatan untuk melukis ulang dunia Anda, untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang Anda bayangkan. Anda adalah seniman terbesar dalam kehidupan Anda sendiri. Apakah Anda siap untuk menciptakan masterpiece Anda? Kesimpulan. Kreativitas bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh segelintir orang istimewa. Ia ada dalam setiap diri kita, tersembunyi dalam kebiasaan sehari-hari, dalam cara kita melihat dunia, dan dalam pilihan-pilihan yang kita buat. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan peluang untuk menciptakan, untuk berekspresi, dan untuk terus berkembang. Jangan biarkan rutinitas atau ketakutan menghalangi potensi besar yang ada dalam diri Anda. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk menemukan inspirasi baru, untuk mengubah hal-hal biasa menjadi luar biasa, dan untuk menulis kisah hidup yang penuh warna dan makna. Ingatlah bahwa kreativitas adalah energi yang bisa mengalir kapan saja jika kita membuka diri untuknya. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna atau keadaan yang ideal. Semua yang Anda butuhkan sudah ada dalam diri Anda. Jadi, beranilah untuk mulai, beranilah untuk gagal, dan beranilah untuk menjadi diri Anda yang paling kreatif. Setiap langkah Anda adalah bagian dari perjalanan seni yang tak terduga, dan hanya Anda yang bisa menentukan bentuk dan warnanya. Jangan ragu untuk menciptakan hidup yang penuh inspirasi, karena dunia ini menunggu karya-karya luar biasa yang hanya bisa Anda berikan.